hal yang paling penting dan utama, karena kalau tidak di pesantren sekarang saya lihat anak-anak yang tidak pesantren itu kan kegilaan gadget saja gitu. Tiap hari tiap waktu itu pakai HP. Tapi kalau santri itu tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih masih ketemu kembali kepada kami Al-Mekah Foundation dalam podcast kami yang sekarang, yaitu Pesantren Berbicara. Kami telah diundang dan telah diterima oleh Pondok Pesantren Baitul Rahman dengan Ustadz Gun-Gun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam sehat dulu kita. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah mau menerima undangan kami. Alhamdulillah, kami dari Al-Mekah Foundation sudah sampai di Pondok Pesantren Baitul Rahman. Pak Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih panjang, lebih baik kita buka dulu masker kita, biar supaya kita enak ngobrolnya. Nah, kalau gini kan enak ngelihat Pak Ustadz Gun-Gun yang ganteng, lebih luasa. Pak Ustadz, kami dari Al-Mekah, Pak Ustadz direkomendasikan dari salah satu sahabat kami dari FKDT, sehingga hari ini malam ini kami mohon maaf sebelumnya, jadi sehingga kami podcast malam-malam, sehingga harusnya tadi kami bisa sholat jamaah bareng dari mulai asar sampai maghrib dan isya. Akhirnya kami datang sudah selesai sholat isya. Menempuh perjalanan yang jauh dan berliku. Iya. Ustadz, gini, bisa nggak sih sedikit diceritakan tentang sejarah dari Baitur Rahman? Kapan sih berdirinya? Kalau Baitur Rahman sendiri berdirinya itu baru-baru ini di tahun 2017. Cuma secara substansi pesantren, pengajian, ini ada sejak dulu ketika kakek masih hidup di sini, masih ada. Karena di sini dulu menurut cerita, karena saya pun belum ada, itu adalah sentral pendidikan keagamaan. Karena cuma tidak bermerek pondok pesantren dulu itu, ya pengajian-pengajian, cuma banyak orang-orang yang dari luar daerah juga ngaji ke sini. Karena Apa Awon ini dikenal dengan Apa Awon, separung Ponteng Cibalong itu beliau paling terkenal, katanya ahli fikih. Beliau banyak mengajar ngaji anak-anak yang jauh-jauh di sini, jauh-jauh hari. Cuma beliau wafat masih muda, sekitar usia 40-an lah, 40 tahun gitu, masih muda meninggal. Nah, untuk secara lebih pondok pesantren sebetulnya Baitur Rahman 2017 di sini. Seiring dengan adanya orang-orang atau anak-anak santri-santri yang dari jauh, ada yang dari Ciwarak, ada yang dari Bandar Kalong, ngaji ke sini, tinggal di sini, dan ya lahirlah. Dulu itu nggak ada pondok pesantren ngaji, cuma karena mungkin kebutuhan legalitas dan segala macam, persyaratan umum lah ya. Persyaratan umum ya, kita judulnya pondok pesantren. Jadi kan pondok pesantren Baitur Rahman itu mulai bergeraknya 2017. Kalau sebelum adanya Baitur Rahman, kalau kita mundur ke belakang sedikit, tahun berapa sih mulai kakek dulu mendirikan untuk tempat mengaji? Tadi kan dibilang ahli fikih. Kakek apa saya namanya tadi? Apa Awon. Kiai Haji Aba Awon. Itu kan terkenal untuk fikih. Itu tahun berapa sih kakek dulu mendirikan itu? Kalau MI di sini saja, karena di sini akan ada beberapa lembaga pendidikan. Kita standarnya yang didirikan secara formal oleh kakek itu MI itu dari 1964. Berarti kalau pengajian di sini ya sekitar tahun 50-an atau 60-an seperti itu. Sudah ada ya? Iya, jadi pengajiannya karena dulu itu
tidak ada pemondokan, tidak asrama gitu. Jadi tidur di rumah kakek saja gitu. Di Mahaji sekarang masih Mahaji masih hidup. Masih ada. Alhamdulillah. Tetapi kan kalau Abah Aon atau Kiai Aon dulu kan Aon ya. Iya. Kan kalau dari mulai 1964 itu kan masih di rumah. Iya. Dan sejarahnya itu masih panjang sehingga sampai ke generasi cucunya sekarang. Kemudian sampailah di 2017 Baitur Rahman berdiri. Iya. Nah, waktu pada saat Baitur Rahman belum berdiri, Abah Aon itu dulu punya murid nggak sih? Oh, muridnya sudah banyak sekali. Nah, yang pernah Kang Gunggun tahu kira-kira berapa banyak? Yang pernah didengarin cerita nggak sih? Nggak pernah dihitung. Oh, enggak. Pokoknya kalau haul itu banyak aja. Banyak ya. Tapi memang itu ahlinya untuk fikih. Iya, katanya dulu ahli fikih. Jadi kalau ada permasalahan agama yang menurut fikih itu ke Abah Aon. Jadi kalau dulu di rumah kalau di rumah Abah dulu, berarti belum ada tempat. Belum ada tempat. Oke, kalau kita kembali ke ngetrennya sekarang berarti Baitur Rahman 2017. 2017. Gimana cara membangunnya Kang dulu, Kang? Dulu itu saya nggak kepikiran ada pondok pesantren seperti ini. Cuma dulu itu ada anak-anak yang mondok di sini, nggak mondok ya tidur saja gitu ya. Okay. Coba ketika nggak ngaji ya saya nguruk ngaji gitu ya, belajar ngaji seperti itu. Akhirnya tahun berikutnya ada lagi yang datang dari luar gitu ya, datang dari luar. Terus kita dulu anak-anak itu ya tidur di ruang kelas saja, di madrasah, di ruang madrasah. Kalau ada yang perempuan itu tidur di rumah saja, di rumah. Ya kesini kan khawatir lah anak-anak terlantar kayak gitu, gitu. Ada kakak, kerabat segala macam. Itu yang barang-barang lah ke keluarga itu membangun asrama putra, baru asrama putra. Nah kesininya ada lagi banyak perempuan-perempuan ya atau santriah-santriah, gitu, santriah-santriah yang dari jauh mondok di sini. Ya kita kepikiran juga ini gimana gitu. Itu 2017 waktu pada saat Baitur Rahman itu dia punya ruangan aja atau sudah ada sebelum 2017 Baitur Rahman karena sudah ada ada sekolah formal ya. Sekolah formal. Jadi kita punya ruangan ya cuma satu ruangan saja. Untuk yang madrasah formalnya saja. Dan itu dipakai juga untuk mondok. Untuk mondok. Gitu, di situ. 2017. Kadang-kadang mondok di rumah tetangga. Ya, sahabat-sahabat Al-Mekah gini. Saya tadi udah bicara sama Pak Ustadz Gun-Gun. Kadang ini ya kita selalu banyak bertanya kepada pondok pesantren, terutama para ustadz dan ajengan. Suka berbicara tuh selalu dari bawah sampai ke atas. Itu nggak pernah sama. Jadi kenapa saya bilang nggak pernah sama? Dulu waktu pada saat saya di salah satu pondok pesantren Nurul Hilal, itu 1968. Itu sama seperti kayak Baitur Rahman. Dari mulai tanah cuma 14 bata itu ya, atau 14 apa 140 bata gitu ya. Jadi sehingga mereka berjibaku mulai 2002 mulai ada. Karena kan kalau misalnya persyaratan sekarang itu harus ada yang namanya syarat administrasi pondok pesantren. Sehingga dibikinlah dan akhirnya punyalah izin untuk mendirikan pondok pesantren, kemudian yang lain-lain. Kang, ini kan pasti sama nih dengan teman-teman yang lain. Para ustadz itu selalu berbicara mengenai tempat itu penting. Dari 2017 dengan satu tempat kelas saja yang dipakai untuk riungan rame-rame untuk para pondok pesantren, itu kalau wilayah anak-anak tuh dari luar Parung Ponte saja atau ada di luar dari luar lain? Ya dari luar gitu. Kita kepikiran ada pondok itu karena ada dorongan dari luar. Jadi anak-anak yang dari Jatiwaras, Ciwarak gitu ya, mondok di sini, ada yang dari Sodong mondok ke sini, gitu. Baru kita kepikiran. Jadi kita nggak bikin dulu kobong atau bikin dulu ruangan, enggak. Karena ini kebutuhan saja. Ini kebutuhan, lalu kita berkembang ya minimal sekarang anak nyaman lah gitu ya. Ada santri, ada nyaman, walaupun senyaman-nyamannya santri gitu ya. Jadi dia berjalan seperti jalan mengalir saja. Dan sehingga 2017 ini dengan satu aja menggunakan yang sudah ada. Sehingga sekarang sudah berapa banyak ruangan, Kang? Sekarang itu untuk asrama kita sudah ada asrama putra, ada asrama putri, ada. Untuk asrama putra itu ada 2 kobong dan untuk asrama putri ini juga ada 2 kobong dengan kapasitas 1 kobong ini
sekitar 10 sampai 15 orang satu kobong. Satu kobong 10 Dengan sampai kapasitasnya ya, kapasitas ruang kobong itu Oke, bisa dihuni Kang, 15. kalau misalnya dari satu kobong itu sampai 10 sampai 20 orang. Kadang-kadang juga nggak terbatas. Iya. Ada yang 5, ada yang 6. Menurut Akang dalam secara pendidikan ataupun dalam pesantren, menurut Akang layak nggak sih? Ya kalau secara standar pendidikan itu memang nggak layak sebetulnya. Cuma karena pondok pesantren itu kan menekankan bukan hanya glamor gitu ya, atau apa kenyamanan secara physically. Karena di pesantren itu kan kita mengajarkan tentang kerendahan hati atau menerima apa adanya gitu ya. Jadi apapun kondisinya, dia yang penting tetap ngaji, tetap bisa mutolaah, tetap bisa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Itu yang paling penting. Bahkan saya khawatir ketika anak-anak atau santri-santri itu ada kobongnya bagus, nyaman, bahkan mungkin dia nggak ngaji gitu ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya ke Ustadz Gunggun itu gini. Kita ini kan perlu juga yang namanya kesehatan. Kita juga perlu yang namanya kenyamanan. Bukan berarti maksudnya Ustadz Gunggun itu mengatakan kita juga nggak butuh yang nyaman. Bukan. Tetapi kalaulah memang sekarang ini yang seperti saya tanyakan tadi kepada Ustadz Gunggun, layak nggak untuk dengan kondisi saat sekarang? Karena apa, Kang? Di luar sana, pesantren itu walaupun masih tipe B, ada yang tipe C, cuman ya karena jangkauannya dekat. Itu saja perbedaannya. Tetapi kenyamanan itu juga nggak perlu mahal. Tetapi setidaknya memang akhlakul karimah itu di dalam pesantren itu nggak akan pernah bisa pudar. Siapapun orang yang duduk di pondok pesantren, walaupun itu nyaman, tetap akhlak itu akan terjaga. Cuman saya berharap pada sahabat-sahabat Al-Mekah yang ada di luar sana, para donatur, para pemilik biaya yang banyak, bisa kita sama-sama untuk menyalurkan infak kita ini kepada pesantren Baitur Rahman. Itu yang maksud saya, biar agar kita bisa juga sedikit berbagi, adik-adik kita para santriwan dan santriwati itu bisa juga menikmati hal kenyamanan setidaknya sedikit gitu loh. Biar supaya tetap mereka nggak akan lupa. Kang, gini, jumlah santri sekarang berapa, Kang? Sekarang itu 32. Berapa pria, berapa wanita atau santriwan santriwatinya? Santri aja itu sekitar ada 19 orang dan sisanya laki-laki gitu ya. Gitu. Kalau yang santriwati? Iya, santri itu sekitar 19 orang. Oh, 19 orang. Berarti santri itu sekitar berapa? Ya 20 gitu ya. Oke. Itu semua mondok. Mondok di sini mukim. Dan memukim. Iya, mukim. Kalau yang kalong ada nggak? Yang kalong ada. Kurang lebih berapa? Ya kalau ini sekitar ada berapa anak sekitar sini saja, ke RT-an sini saja sekitar ada ya 16 atau berapa orang gitu ya. Tapi dekat dari sini aja. Ya, ini selingkungan di sini. Ya, selingkungan sini aja. Berarti masih swakelola lah ya. Iya, selingkungan sini. Tadi kan kalau kita ngobrol masalah sandang pangan papan. 2017 itu perjuangan Pak Ustadz itu udah bukan luar main lah. Ibaratnya kata udah, saya yakin ini semua pasti memang jihad fisabilillah dan Allah selalu memberikan jalan. Bisa nggak sih diceritain sama kita gimana sih caranya? Ya untuk personel itu saya punya pengalaman nih. Karena memang santri dan santria di sini ini kan tidak ditarik biaya sepeser pun. Bahkan untuk kitab ya, semua kitab, bahkan yang sekolah di SMP atau sekolah di Aliyah, kita kasih mereka buku-buku seadanya, buku-buku, fasilitas pakaian segala macam kita dikasih untuk santri-santri yang di sini. Termasuk yang ikut sekolah di formal juga kita kasih baju segala macam gitu ya. Padahal secara materi saya secara pribadi baik keluarga istri itu kan ya seadanya ya. Nah bahkan suatu saat pernah ketika kita mengalami entah ini pelajaran atau ujian atau memang dorongan untuk keyakinan saya gitu bersama keluarga. Pernah suatu hari kita ini nggak punya uang nih, nggak punya uang sepeser pun kita nggak punya. Padahal kita sore, karena pagi-pagi nanti ya, pagi-pagi kita ini gimana nih, uang nggak ada, beras juga nggak ada. Tapi santri ada. Santri itu ada gitu ya, santri ada. Terus sekitar jam 9-an saya menemui istri saya karena beliau bekerja di Parung Kota yang di sana gitu ya. Kita ngobrol.
kalau saya kan bilangnya ayang gitu ya ke istri saya, karena Rasul juga yang paling raw gitu ya, yang paling romanis ya. Gimana nih? Kumaha ya, oke sore dalharan baru dak, beras nges, gitu ya, beras sudah tidak ada, uang pun tidak ada, kita semuanya bingung gitu ya, kita berdua bingung apa, ya pinjam dulu lah uang, gitu. Pinjam dulu uang ke teman gitu ya, kita carinya nggak ada yang ngasih, cuma waktu itu terus cari ada satu orang yang ngasih pinjaman, ini ngasih pinjam 100.000 gitu ya. Kita dengan uang 100.000 itu dapat jam 2, jam 2 sore. Kita di tempat kerja pulang jam 3 ya, jam 3 pulang dengan uang 100.000 itu. Kita di jalan mikir-mikir ini gimana uang 100.000 untuk berapa hari, kayak gitu berapa hari nih, terus sore juga harus makan gitu ya. Kita ke warung lah kayak gitu ya, ke tempat ke pasar gitu ya. Kita beli sayuran dan beli beras gitu, beli sayuran beli beras yang 100.000 itu habis saja di sana. Kita yang penting kita makan saja di sore bisa makan lah gitu. Kita pulang ke sini. Kebetulan pas pulang ke sini ada satu orang tua santri gitu ya, orang tua santri yang dari mulai anaknya putranya dititipkan ke sini sampai dengan hari itu nggak pernah datang ke sini gitu ya. Waktu hari itu dia datang ke sini, terus salaman, kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, Pak ini ada ada ikan 10 kilo katanya. Udah ikan 10 kilo alhamdulillah kan ya. Berapa itu dia mau pulang ngasih lagi uang. Ini uang katanya kadanya ada 100.000 ini uang 100.000. Kita punya utang nih 100.000 kan gitu. Kita ini untuk bayar utang kan 100.000. Kita punya ini kan, jadi punya lauk pokok lah, kita punya ikan 10 kilo. Setelah itu ada telepon lagi gitu ya. Ini katanya ada beras 1 karung mau diambil gak gitu ya? Ya ada sayurannya gimana? Oh itu ya santri saya kena aja santri gitu ya. Jadi langsung bergerak ambil beras. Iya langsung bergerak santri. Ambil santri beras. Jadi keberuntungan itu dari mulai berawal pinjam 100.000 kemudian beli sayur mayur bawa pulang, ada keluarga santri bawa ikan 10 kilo. Tambahin sama Allah tuh 10 kilo ikan dan uang 100.000 bisa kembali. Dan ada bonus lagi beras. Jadi gini, teman-teman, Pak Ustadz Gun ini tadi ngobrol sama saya waktu pada saat kita sebelum acara ini. Memang ini yang menarik buat saya. Kenapa saya katakan menarik buat saya? Ini pengalaman dari semua pada pondok pesantren yang sering saya datangin, semua itu beragam itunya. Pengalaman untuk mendapatkan mengenai pengurusan masalah sandang pangan papannya. Tetapi itu kan Allah kasih pada saat posisi itu. Saya pengen saya kan kalau keyakinan kan sampai kita selesai hidup kan. Saya yakin itu. Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan sampai ke tempat akang. Makanya saya bilang saya harus datang dan Bismillah, saya akan bisa sampai ke pondok pesantren Batu Rahman. Selanjutnya ini gimana Kang? Ngurusnya itu bagaimana? Ya kalau masalah urusan manajemen sebetulnya kita mengalir aja ya, kita nggak punya planning gimana gitu ya untuk gimana. Yang paling penting saya punya keyakinan karena guru saya di Pasir Bogor, karena saya alumni Almunor Jaroja Pasir Bogor, Kiai Haji Anas Muhajir yang sekarang kalau oleh Kang Haji Pepep di Pasir Bogor. Beliau selalu bilang bahwa Toriko Akang itu ngawuruk ngaji gitu ya. Jadi apapun kondisinya yang penting ngawuruk ngaji urusan lain-lain mah kudu ku Gusti Allah. Yang paling penting saya harus memberikan atau membimbing sekemampuan saya untuk dalam hal agama gitu ya. Ngalogat segala macam sabisana gitu. Terus dilakukan, jangan pernah terputus karena saya yakin barokahnya ada di sana. Jadi guru itu mengatakan begini, jangan mikirkan masalah biaya, tapi teruslah berjuang untuk santri. Ajarkan aja mengaji. Tapi kan kita juga memang harus relevan. Sahabat-sahabat Al-Mekah, kita ini yang akan saya selalu sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Kalau ada sedikit rezeki yang ingin bisa kita sampaikan, semua anak-anak ini semuanya perlu untuk sandang pangan dan papan. Tetapi setidak-tidaknya, ayo mari kita sama-sama kita itu berjihad untuk adik-adik santri dan santriwati kita itu yang supaya bisa mereka itu
layak dan hidup, dan memang semuanya juga masih ada keluarganya. Tapi setidaknya kita membantu pesantren Baitur Rahman, yaitu kita bisa lebih dekat dengan Ustadz Gun-Gun. Pak Ustadz, 35 orang anggap saja lah. Kalaupun mereka pun ada menyicil ataupun memberikan hadiah kepada ustadznya, biasanya tuh rata-rata dikasih berapa sih? Kalau misalnya baik yang kalong maupun yang mondok gitu loh Pak Ustadz. Nggak ada kalau di sini. Memang tidak ada sama sekali. Nggak ada. Saya tuh pernah untuk kebarokahan apa ya, supaya orang tuanya atau apa gitu ya. Saya tuh pernah ada peraturan. Dia bawa beras 10 kilo gitu ya. Ya itu bukan untuk pesantren dan bukan untuk saya. 10 kilo itu untuk beliau nanti untuk anak-anak anaknya dikumpulkan di dapur lah. Tapi ya rata-rata ada juga yang ngambil 10 kilo ada. Ada yang ngambil 5 kilo ada gitu ya. Ada yang bahkan ada juga anaknya yang santrinya yang ngakal. Kayak gini. Dia pulang nih ke rumahnya ya. Dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia disuruh untuk bawa beras. Tapi dia nggak usah katanya. Jadi karena dia mengikuti Pak Ustadznya ngomong nggak usah bawa apa-apa, jadi dia tuh sebenarnya malas bawa-bawa, ya kan? Sebenarnya udah dia mau bawa kan gitu ya. Ya tapi dia ngomong. Tapi gini juga Pak Ustadz, relevan juga kita kalau misalnya seandainya nggak usah, tapi Pak Ustadz di dalam kamar bilang, aduh yang ini gimana? ada 10 santri yang nggak usah gitu, tapi nggak apa-apa, namanya Allah Maha Adil. Pasti jihad fisabilillah itu pasti akan tetap terjadi. Nah satu lagi, dari 35 lah santri dan santriwati yang ada saat ini 19 itu ada yang perempuan, yang kemudian sisanya adalah laki-laki. Mereka tuh diajarin apa aja sih Kang? Yang menurut di Baitur Rahman itu sebagai ikon pelajarannya. Sebetulnya nggak ada seperti ikon seperti yang lain. Ya, ciri khasnya lah gitu ya. Ya kalau di sini pengajiannya ya lumrah saja. Semua kitab ada, kitab fikihnya kita kaji, kitab tauhidnya kita kaji, Qurannya kita kaji gitu, tasawufnya kita kaji gitu ya. Nggak ada yang menonjol sih gitu. Jadi yang menonjolnya ya di sini makan nggak makan yang penting ngaji aja. Jadi makan nggak makan yang penting ngaji. Walaupun kondisi apapun tetap harus ngaji. Dan ciri khasnya tetap ada bedah kitab kuning. Ya itu yang paling utama. Itu paling utama. Semua pengkajian di sini ya pakai kitab kuning. Pernah nggak ikut perlombaan gitu di antar kecamatan atau desa sampai kabupaten santri-santri kita? Kalau sampai saat ini belum sih, karena ini kan baru 2017, baru sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Jadi santri yang seniornya juga ada yang baru 3 tahun, 4 tahun. Bahkan ada yang kemarin sudah agak senior, mereka pindah sekolah gitu, karena sekolahnya nggak di sini, pindah juga pesantrennya. Tapi kan saya dengar tadi itu belajar dakwah tuh. Oh itu ada materinya, ya mubaliginan. Itu apa namanya sih? Mubaliginan kalau itu di sini. Di umur berapa? Mulai itu udah bisa. Umur. Jadi semua santri yang di sini setiap malam Selasa itu belajar dakwah lah gitu ya. Jadi kalau misalnya santriwati kemudian santri kita yang pria mau mondok di sini asalkan mau mondok saja. Iya. Dan mau mengaji saja. Mau mengaji. Dan tetap apa adanya. Dan di sini ada rintisan SMP kan itu. Jadi ada rintisan SMP. Ya rata-rata di sini yang ngaji sambil sekolah di SMP, SMP plus di sini gitu ya. Jadi sekolah formal. Jadi di sini padat gitu. Anak-anaknya santri dan santriannya ini padat dari mulai subuh, sholat berjamaah subuh, ngaji, ba'da subuh, setelah ngaji ba'da subuh, ada beres-beres kebersihan lingkungan segala macam. Lalu dia sekolah formal. Kalau kemarin daring-daring gitu ya. Tapi sekarang sebelum daring itu ada KBM-nya dari jam 7:30 sampai jam 2:30 full itu kegiatan sekolah formal. Walaupun di duhur itu tetap ngaji ta'lim. Jadi di SMP itu di Aji juga kitab kuning ya gitu. Terus asarnya ngaji juga, ba'da maghrib ngaji, ba'da isya ngaji sampai dengan 9:30 mutolaah hafalan wajib itu sampai jam 10. Jadi full anak-anaknya. Berarti tetap terus bergulir. Tadi kan ngobrol Kang. Katanya anak-anak diajarin mandiri. Iya. Nah, kapan mulainya Kang?
Sejak kesini aja, sejak mereka datang ke sini, dia dicoba untuk mandirinya ya. Kalau makan, kalau satu yang baru sekali mau datang ke sini ya ada istri lah ya yang masakin itu. Tapi kesininya mereka ngaliwat sendiri, terus masak lauk pauk sendiri. Oh, jadi ada ininya lah ya, ada riungannya. Mereka itu siapa hari ini yang masak? Iya gitu. Dan besok siapa? Patrol ya. Tadi ada yang saya dengar mulai berwirausaha. Oh iya. Pesantren diajarin di berwirausaha dalam bidang apa, Kang? Nah itu karena dorongan juga sih ya. Ini jadi teman-teman gini, tadi saya ngobrol sama Pak Ustadz Gun-Gun. Ini tadi sebenarnya lebih menarik pada saat saya ngobrol secara pribadi, tetapi sekarang juga akan saya ulas karena bagaimanapun juga saya pengen tahu. Tetap saya korek itu karena Pak Ustadz ini masih muda satu, kedua beliau ini tuh nggak pernah mau kena lelah. Saya ngelihatnya tipikalnya seperti itu, berorganisasi juga, kemudian berkegiatan di kampus dulu pernah cerita ke saya kemudian sekarang mau mencoba wirausaha dan untuk bagaimana bisa supaya memberikan sedikit lah hasil dari itu zakat itu bisa ke pondok pesantren itu hasilnya nantinya semuanya gimana sih Kang? Amin itu kalau sudah sampai bisa zakat itu sudah luar biasa. Saya berdoa biar semua bisa zakat gitu. Karena kalau misalnya berusaha, kalau memang harus zakat. Gitu. Zakat itu penting gitu. Jadi dorongan dari kondisi kesehariannya santri-santri di sini aja. Kalau begitu mereka kan butuh makan, butuh lauk pauk gitu. Sedangkan kita ada keterbatasan, tapi kita pun wajib usaha ya. Usaha bagaimana? Ikhtiar lah. Ikhtiar sama kayak Al-Maka juga tetap ikhtiar. Ikhtiar. Makanya kemarin berpikir bagaimana nih untuk ada pengembangan wirausaha. Kita ada wirausaha budidaya puyuh petelur budidaya puyuh petelur kita lakukan dan sekarang sudah berjalan cuma sekarang kan cuaca sedang dingin-dinginnya sedang tidak cocok untuk berbudidaya puyuh. Makanya kemarin drop turunnya drop maka kita berpikir lagi nih kalau itu kan ada istilah afkir gitu ada istilah afkir. Kalau kita afkir itu kan rugi kan gitu ya karena tidak sebanding harganya itu. Makanya berpikir lagi nih gimana nih kalau dijual saja nih puyuhnya disembelih dijual saja gitu ya dijual menjadi goreng puyuh. Jadi kita kemarin kita ada pengembangan untuk penjualan buka warung nasi walaupun yang yang dagangnya itu orang lain gitu ya karena kita tidak sempat karena di sini ngaji segala macam maka yang jualannya orang lain gitu bagi hasil gitu ya dengan penyembelihan puyuh. Nanti kalau sudah ini kita makan puyuh aja. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat Al-Maka kita nanti akan dikasih dicicipin oleh goreng puyuhnya dari Pak Ustadz Gun-Gun. Kenapa? Beliau sama saya tadi udah ngobrol gitu kan. Saya sebenarnya nggak mau pengen ngerepotin beliau karena bagaimanapun juga ini adalah rezeki nggak boleh tolak gitu dari Pak Ustadz Gun. Dan saya juga dari tadi kepengen udah mulai juga ya. Saya pengen lidah saya tuh kayak goreng puyuhnya Pak Ustadz ini seperti apa? Pak Ustadz gini. Saya tadi juga sudah merangkum. Saya juga pernah bertanya. Ada nggak sih bantuan dari pihak lain? Ya pasti banyak ya bantuan dari teman keluarga gitu ya bahkan keluarga itu kalau tahun baru biasanya seperti tahun baru ada santri-santri baru mereka butuh Quran ya butuh kitab butuh buku gitu butuh baju karena kita telepon ke keluarga ke adik gitu ya yang ada di luar gimana nih ada yang mau ngasih kitab nggak kan itu ini ngasih kitab gitu lah di keluarga yang paling utama gitu ya dari pemerintah juga alhamdulillah gitu kadang-kala ada gitu ya seperti itulah Kang ini di depan ada kamera saya kepengen Kang buat statement karena bagaimanapun 2017 Baitur Rahman itu nggak berdiri sendiri baik itu dari doa para guru kiai ustadz keluarga kemudian masyarakat kita di Swaklola sekarang dan seperti yang Kang sampaikan, saya minta Kang sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang sudah banyak berperan di Baitur Rahman. Silakan Kang. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik handai tolan keluarga, baik pun teman, gitu, ataupun pihak-pihak yang sudah selama ini mendukung baik secara moral ataupun secara material.
yang bisa mendorong sampai hari ini bisa berjalan, dan insya Allah akan terus berjalan selagi, karena guru saya berbicara sampai kapanpun, sampai sebelum nafas terakhir gitu ya. Teruslah untuk berjuang mengaji, walaupun saya tidak merasa ngawuruk ngaji, tapi saya ngawurkan diri sendiri dan membuat ilmu itu lebih bermanfaat walaupun sedikit, seperti itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kang, ini adatnya dari Al-Makkah Foundation. Selalu kami akan meminta kepada seluruh para ajengan, para ustadz, kemudian yang pemimpin pondok pesantren. Apa sih Kang yang akan butuhkan, yang urgent saat ini? Siapa tahu di luar sana masih ada donatur-donatur dan sahabat-sahabat kita yang berbaik hati, yang memiliki rezeki sedikit tetapi ingin menyumbangkan. Apa sih yang akan titipkan kepada kami Al-Makkah agar kami nanti ingin menyampaikan kepada saudara kita di sana yang betul-betul saat ini di pondok pesantren Baitur Rahman yang dibutuhkan apa sih Kang? Ya, kalau yang dibutuhkan untuk tadi kan kenyamanan para santri, walaupun kadang-kadang kan santri itu seperti apa? Jadi kalau di kobongnya lah ya, di kobongnya kan alas tidurnya nggak ada gitu ya, terus lemarinya juga mereka kadang bikin dari kardus gitu ya, itu kreativitas termasuk seperti itu gitu ya. Apun ruangan kobongnya ya, karena ada yang berdesak-desakan atau tidak itu kadang terus kobong itu kan masih belum ada tempat makan gitu, atau dapur gitu ya. Dapurnya mungkin itu banyak sekali gitu yang kita butuhkan, mungkin bisa dapurnya juga gitu ya, membuat dapur supaya anak-anak itu bisa leluasa untuk tadi sandang pakan gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Al-Makkah, baik swasta, pemerintah, kemudian donatur, dan teman-temanku pengusaha yang di luar sana, sahabat-sahabatku, relawan dan segala macam, pondok pesantren yang dipimpin oleh Kang Gunggun yaitu Baitur Rahman, masih banyak yang nanti bisa dilihat di Statlo. Kalau misalnya kondisi saat seperti ini, dan saya tadi sampai di sini juga saya udah ngerasa bahwasanya kekurangan MCK itu pasti tetap ada. Itu pertama, itu yang paling penting. Terus yang kedua, bangunan misalnya kobong itu juga masih banyak yang berdesak-desakan, apalagi sama isi di dalamnya. Ini yang perlu kita berbagi bersama. Baik itu teman-teman yang ada di luar sana ingin menyampaikan infaknya atau sedekahnya ataupun lewat apapun, mari kita bekerja sama dengan Al-Makkah Foundation. Pasti kita akan ketemu dengan Ustadz Gunggun yang ada di Pondok Pesantren Baitur Rahman. Kang, dengan adanya kondisi seperti itu, dulu pernah nggak sih punya cita-cita kepengen ngebangun kobong, kemudian sampai sarana dan prasarana? Berapa sih Kang pernah dihitung RAB sama Kang gitu loh Kang? Gak pernah. Jadi maksudnya gini kan punya cita-cita pesantren itu kan, kalau mungkin satu kobong mungkin 100 sampai 200 juta, mungkin di dalam furniturnya mungkin kita butuh 30 juta apa segala macam. Jadi kalau misalnya di sana teman-teman kita melihat, oh ternyata Baitur Rahman itu masih butuh kalkulasinya A, B, dan C. Ya tiba-tiba Kang besok dia ada rezeki gitu ya Kang. Saya mau transfer lah rezekinya ini kepada Baitur Rahman, kemudian bisa sampai ke rekeningnya sekolah gitu ya, atau pondok pesantren, kan bisa langsung dilakukan. Cuma kan terkadang kobong ini sebesar apa sih? Kan orang nggak tahu gitu loh Kang. Makanya pernah nggak sih Kang Akang punya cita-cita pengen punya kobong itu ya seminimalisnya ya kurang lebih berapa sih rata-rata Kang? Ya kalau kobong itu ukurannya kan biasanya kalau yang standar untuk 5 orang, 6 orang gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir kobongnya yang gede gitu ya, biar karena kobong itu kan berbeda dengan kamar pribadinya yang biasa gitu ya. Kalau di kamar pribadi kan ya, kalau satu orang 3x4 gitu ya, kan. itu kan ada satu orang satu lemari gitu ya. Betul. Kalau santri bukan 6 orang berarti 6 lemari gitu ya. Betul. Ya untuk satu kobong saja kemarin kita bikin di bulan Januari kita bikin kobong, yaitu habis juga 100-an lebih lah, habis 130 gitu ya. 140, itu Kang, gitu. kalau saya kan lihat gini lah, kalau misalnya satu kobong itu ada 10 orang, itu dibangun satu, terus lemari dan lain-lain. Itu juga memang sebenarnya sih masih belum maksimal sih Kang ya. Memang seharusnya itu kobong itu memang harusnya besar ya. Jadi satu santri itu bisa lebih banyak mereka bercengkrama juga dan mungkin layak
Setidaknya layak itu nggak pulang gitu loh. Jadi dia pada saat dia mau mandi, kemudian saat dia mau ngaji, kemudian saat dia mau untuk bersetrika pakaiannya atau dia melipat pakaian tuh masih aja tempat gitu loh. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, sebenarnya kalau kita ngelihat di tempatnya Kang Gunggun ini memang masih banyak tanah-tanah kosong yang banyak sih ruang-ruang yang cuman ya masalahnya biaya juga. Kang Gunggun hidupnya hari ini cuma hanya berpikir bagaimana anak-anak dan santrinya itu bisa mengaji. Itu yang beliau nggak akan pernah mau meminta, dan beliau tidak akan pernah mau cawe-cawe atau meminta kepada siapapun. Biarkan kami Al-Mekah yang meminta kepada sahabat-sahabat Al-Mekah, mari kita ulurkan tangan kita untuk Pondok Pesantren Baitur Rahman, sehingga Kang Gunggun bisa ada kobong baru lagi untuk yang lain-lain. Plus dengan isinya kalau memang sahabat-sahabat punya rezeki. Kang, nih saya pengen tahu sehari-harinya Kang ngapain Kang? Ya kalau saya di luar pesantren itu paling guru. Ya kita ngajar di Madrasah Aliyah. Oke. Ngajar di Madrasah Aliyah, terus ya mimpin rintisan sekolah ini gitu ya, mimpin rintisan sekolah ini, itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kegiatan bisnis kerja atau ya, apa? Bisnis itu kan sekarang pengembangan ekonomi pesantren itu Di yang puyuh itu. Selain itu belum ada. Belum ada. Kang, ini COVID. Waktu pas PPKM dan PSBB kemarin, kan kondisi ekonomi kita ini terpuruk. Dalam kondisi saat seperti ini, Akang masih tetap terus mendidik? Ya, itu karena kewajiban dan panggilan sebetulnya. Bahkan amanat mungkin seperti itu. Amanat dari guru lah gitu ya. Amanat dari, jadi ya selama masih ada santri, selama masih ini ya ngaji aja. Tapi tetap mengikuti prokes. Ya, menutupi prokes. Akan mendukung prokes tersebut. Ya, mendukung lah prokes. Ya. Sahabat-sahabat Al-Mekah, Baitur Rahman tetap mengikuti protokol kesehatan, dan memang saya juga kemarin tadi ya saya nggak mau membuat sesuatu hal yang ini ya, saya tetap harus menjaga. Kemarin habis divaksin. Nah, ini udah vaksin belum ya? Jadi udah ikut vaksin ya? Udah ikut vaksin. Alhamdulillah. Kang, ini pertanyaan yang terakhir. Saya minta Akang kasih statement buat kami. Dengan adanya pondok pesantren berbicara atau pesantren berbicara yang dilakukan Al-Mekah, saya butuh statement dari Akang biar kami tetap terus mengudara dan bertahan. Apa sih yang ingin Akang berikan kami masukan ataupun kritik kepada kami? Silakan Kang. Ya, kalau kita melihat di sini sudah bagus lah gitu ya. Ada silaturahmi misalnya itu ya. Kalau urusan nanti yang lain-lain gitu ya, itu nggak terpikirkan saya gitu. Yang paling penting minimal jadi sahabatnya pesantren lah gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman dari Al-Mekah Foundation datang silaturahmi ke kita gitu ya, kita berbicara, saling bertukar pikiran, tukar informasi, dan itu yang paling penting menjadi sahabatnya pesantren itu terus dijaga. Akan mendukung nggak dengan program ini? Saya mendukung lah. Dengan Akang sekarang sudah kami kita berbicara podcast kurang lebih sekitar hampir 35 sampai 40 menit ini, Akang mendukung nggak dengan program ini? Saya secara pribadi mendukung karena ini bentuk syiar lah gitu. Terima kasih, bentuk syiar, karena kita pun pada pesantren perlu kampanye. Perlu kampanye ke semua masyarakat, bahkan ke anak-anak gitu ya. Yang masih usia remaja ataupun pendidikan, bahwa pendidikan di pondok pesantren itu hal yang paling penting dan utama. Karena kalau tidak di pesantren, saya lihat anak-anak yang tidak pesantren itu kan kegilaan gadget saja gitu ya. Tiap hari, tiap waktu itu pakai HP. Tapi kalau santri itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi saya pun berkewajiban lah untuk kampanye bahwa di pesantren itu akan lebih baik, minimal akhlaknya terpantau gitu, kegiatan-kegiatannya terpantau, berbeda dengan yang di luar pesantren gitu. Jadi saya mendukung Al-Mekah untuk bentuk kampanye lah, syiar bahwa pesantren itu walaupun kondisinya minimalis, kondisinya sangat sederhana, kondisinya mungkin dalam tanda kutip masih jauh dari kenyamanan, itu tapi akan tetap lebih baik. Gitu. Tapi teman-teman, dengan pesantren yang kecil ini sumbangsi amalnya itu nggak kalah menang dengan yang besar. Baik itu pendidikan material dan moralnya, itu semuanya nggak kalah besar. Semuanya itu terpaku dan semua itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan satu lagi, saya minta beruntunglah kepada para santri dan santriwati
yang selalu memiliki pondok pesantren dan memiliki kiai, ustadz yang begitu baik memberikan akhlak dan ajaran agama Islam kita ini yang begitu indah, rahmatan lil alamin. Saya yakin di luar sana masih ada mutiara-mutiara lain dan pondok-pondok pesantren yang lain yang dapat kami kunjungi dan kami datangin. Tapi apabila sahabat-sahabat Al-Mekah ingin pondok pesantrennya kami datangi, silakan hubungi sekretariat kami di Al-Mekah Foundation. Bisa lihat di IG kami, juga di Facebook, kemudian di website almekah.foundation.org. Bisa dicek. Dan tapi jangan lupa tonton TV Al-Mekah. Jangan lupa share, komen, kemudian like. Jangan lupa tekan tombol merah. Kang, terima kasih. Sama-sama. Saya senang ngobrol sama Kang. Nanti kita akan lain waktu, kita akan ngobrol lain yang lagi. Dan saya akan selalu berdoa untuk Akang dan Pondok Pesantren Baitur Rahman terus jaya. Jangan lupa Kang, kalau ada apa-apa bisa kita saling berkabar. Jangan sampai di sini putus silaturahim kita Kang. Dan tetap kami akan menjaga. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.